Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Linda selaku guru pembimbing yang saya hormati. Perkenalkan, saya Nabila Kurniawati dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah yang telah saya buat yang berjudul Insinyur Soekarno. Sejarah biografi Insinyur Soekarno. Masa kecil dan masa remaja Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur. Ketika dilahirkan, Soekarno diberikan nama Koesno Susrodiharjo oleh orang tuanya. Namun karena ia sering sakit, maka ketika berumur 5 tahun namanya diubah menjadi Soekarno oleh ayahnya. Soekarno dilahirkan dari pasangan yang bernama Raden Sokemi Susrodiharjo dan Ida Ayu Nyomantrai. Keduanya bertemu ketika Raden Sukemi yang merupakan seorang guru ditempatkan di sekolah dasar pribumi di Singaraja, Bali. Nyomantrai merupakan keturunan bangsawan dari Bali dan beragama Hindu, sedangkan Raden Sukemi beragama Islam. Mereka telah memiliki seorang putri bernama Sukarmini sebelum Soekarno lahir. Ketika kecil, Soekarno tinggal bersama kakeknya, Raden Harjokromo di Tulungagung, Jawa Timur. Ia bersekolah pertama kali di Tulungagung hingga akhirnya ia pindah ke Mojokerto, mengikuti orang tuanya yang ditugaskan di kota tersebut. Di Mojokerto, ayahnya memasukkan Soekarno ke Eerste Eland School, sekolah tempat ayahnya bekerja. Pada Juni 1911, Soekarno dipindahkan ke Europees Lager School atau ELS untuk memudahkannya diterima di Huger Burger School atau HBS. Pada tahun 1915, Soekarno telah menyelesaikan pendidikannya di ELS dan berhasil melanjutkan ke HBS di Surabaya, Jawa Timur. Tamat dari HBS di Surabaya bulan Juli 1921, bersama Joko Asmo, rekan satu angkatan di HBS, Soekarno melanjutkan ke Technische Hogeschool di Bandung atau sekarang ITB di Bandung dengan mengambil jurusan Teknik Sipil pada tahun 1921. Soekarno dinyatakan lulus ujian insinyur pada tanggal 25 Mei 1926. Latar belakang pendidikan Insinyur Soekarno. Pendidikan sekolah dasar di Eerste Eland School, Mojokerto. Pendidikan sekolah dasar di Europees Lager School atau ELS, Mojokerto 1911. Huger Burger School atau HBS, Mojokerto 1911 sampai 1915. Technische Hogeschool di Bandung atau sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung di Bandung 1921. Keluarga Insinyur Soekarno. Raden Sukemi Susrodiharjo adalah seorang guru di Surabaya dan juga merupakan ayah dari Presiden pertama Indonesia yakni Soekarno. Beliau kelahiran Wirosari, Kabupaten Grobogan, Hindia Belanda pada 15 Juni 1873 dan wafat di Jakarta pada 18 Mei 1945 pada saat masa pendudukan Jepang. Sukemi adalah salah satu anak dari Raden Harjodikromo yang masih tergolong priai kecil. Sukemi muda pernah menjadi guru di Singaraja, Bali, dan beliau menikahi Ida Ayu Nyomantrai pada tahun 1897. Ida Ayu Nyomantrai adalah ibunda dari Presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno. Ida Ayu Nyomantrai lahir di Buleleng, Bali, Hindia Belanda pada 1 Januari 1881 sebagai anak kedua dari pasangan Nyoman Pasek dan Nibadeliran. Beliau wafat di Blitar, Jawa Timur pada 12 September 1958. Siti Otari adalah putri sulung Haji Omar Said Djokro Aminoto, yakni pemimpin Sarekat Islam sekaligus merupakan istri pertama dari Presiden Soekarno. Ia lahir di Ponorogo pada tahun 905 dan wafat di Indonesia pada tahun 1986. Soekarno menikahi Utari pada saat usianya belum genap 20 tahun. Siti Utari sendiri pada waktu itu berumur 16 tahun. Soekarno menikahi Utari pada tahun 1921 di Surabaya, Jawa Timur. Inggit Garnasih adalah istri kedua dari Presiden Soekarno. Mereka menikah pada 24 Maret 1923. Ia lahir di Desa Kamasan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
tepatnya pada 17 Februari 1888. Ia merupakan anak terakhir dari pasangan Arjipan dan Amsi. Dan ia wafat di Bandung pada 13 April 1984. Fatmawati adalah istri ketiga dari Presiden Soekarno. Ia menjadi ibu negara Indonesia pertama dari tahun 1945 hingga tahun 1967. Ia lahir di Bengkulu pada tanggal 5 Februari 1923 dan wafat di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia pada 14 Mei 1980. Ia adalah anak tunggal dari pasangan Haji Hasanuddin dan Siti Khadijah. Siti Soehartini atau lebih dikenal dengan nama Hartini adalah istri keempat dari Presiden Soekarno. Hartini lahir di Ponorogo, Jawa Timur pada tanggal 20 September 1924 sebagai anak kedua dari 5 bersaudara pasangan dari Osan Murawi dan Maira. Dan ia wafat di Jakarta pada tanggal 12 Maret 2002. Soekarno dan Hartini menikah di Cipanas pada tahun 1953. Kartini Manopo adalah istri kelima dari Presiden Soekarno. Kartini merupakan wanita asal Bolang, Mongondo, Sulawesi Utara. Dia terlahir dari keluarga terhormat. Ia lahir di kota Mobagu, Sulawesi pada 19 Maret 1931 dan wafat di Jakarta pada 14 April 1990. Kartini Manopo adalah seorang pramugari Garuda Indonesia serta model yang pernah dilukis oleh seorang pelukis terkenal, yaitu Basuki Abdullah. Soekarno dan Kartini melangsungkan pernikahan sederhana pada tahun 1959. Ratna Sari Dewi adalah istri keenam dari Presiden Soekarno. Ratna Sari Dewi Soekarno, biasa disapa dengan nama Dewi Soekarno, lahir 6 Februari 1940 di Tokyo, Jepang. Ia lahir dengan nama Naoko Nemoto. Dewi menikah dengan Soekarno saat usianya 19 tahun dan usia Soekarno 57 tahun. Setelah melewati berbagai tuduhan bahwa hubungan keduanya syarat akan kepentingan politik, Soekarno dan Dewi pun berhasil menikah pada tahun 1962. Haryati merupakan istri ketujuh dari Presiden Soekarno. Ia lahir di Ponorogo, Jawa Timur pada 24 Agustus 1940. Haryati merupakan anak bungsu dari 7 bersaudara, putri Kanjeng Pangeran Kusumajudo, Bupati Ponorogo periode 1916 sampai dengan 1926. Haryati merupakan penari dan staf sekretaris negara bidang kesenian. Haryati dan Soekarno menikah pada tanggal 21 Mei 1963. Yuri Kesanger adalah istri ke-8 Presiden Soekarno. Ia kelahiran Indonesia tahun 1945. Soekarno bertemu dengan Yuri Kesanger saat keduanya menjadi anggota Barisan Bhinneka Tunggal Ika pada acara kenegaraan. Meski selisih umur mereka sangat jauh, namun atas dasar cinta, mereka akhirnya menikah pada 6 Agustus 1964. Heldi Jafar adalah istri ke-9 dari Presiden Soekarno. Heldi Jafar lahir dari pasangan Haji Jafar dan Hajah Hamiah. Ia bungsu dari 9 bersaudara. Ia lahir di Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada tanggal 11 Juni 1947 dan wafat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2021. Ia menikah dengan Soekarno pada tahun 1966. Kala itu, Soekarno berusia 65 tahun, sementara Heldi Jafar berusia 18 tahun. Muhammad Guntur Soekarno Putra adalah anak dan putra pertama dari Soekarno dan Fatmawati. Ia lahir di Jakarta 3 November 1944. Guntur menikah dengan Heni Emilia Handayani dan memiliki seorang putri bernama Putih Guntur Soekarno. Guntur adalah salah satu anak-anak Soekarno yang sama sekali tidak berkecimpung dalam dunia politik.
Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri atau biasa dikenal Megawati Soekarno Putri adalah presiden kelima Indonesia yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Perempuan kelahiran Yogyakarta 23 Januari 1947 merupakan anak kedua dari 5 bersaudara pasangan Soekarno dan Fatmawati. Pasangan Megawati yakni Taufik Kimas yang menikah pada tahun 1973 sampai 2013 dan Surindro Sudjarso yang menikah pada 1968 sampai 1970 dan memiliki anak yang bernama Puan Maharani, Prananda Prabowo, dan Muhammad Rizky Pratama. Diah Pramana Ratcmawati Soekarno Putri adalah pengacara dan politikus Indonesia sebagai pendiri sekaligus ketua pembina Yayasan Pendidikan Bung Karno. Ratcmawati merupakan anak ketiga dari Presiden Soekarno dan Fatmawati. Ia lahir di Jakarta 27 September 1950 dan wafat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto pada 3 Juli 2021. Pasangannya yakni Benny Sumarno yang menikah pada 1995 sampai dengan 2018 dan Diki Suprapto yang menikah pada 1975. Dan adapun anaknya yaitu Didi Mahardika dan Hendra Rahtono. Diah Mutiara Sukmawati Soekarno Putri adalah seniman dan politikus Indonesia. Sukmawati merupakan anak keempat dari Soekarno dengan Fatmawati. Ia lahir di Jakarta 26 Oktober 1951. Sukmawati menikah dengan putra mahkota Kadipaten Mangkunegara yaitu Pangeran Sujiwa Kusuma atau yang sekarang adalah Adipati Mangkunegara. Muhammad Guruh Irianto Soekarno Putra adalah seniman dan politikus Indonesia yang menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sejak tahun 1999. Ia merupakan anak bungsu Soekarno dari pernikahannya dengan Fatmawati. Ia lahir di Jakarta 13 Januari 1953. Karina Kartika Saridewi Soekarno adalah putri dari pasangan Presiden Soekarno dan istrinya yaitu Ratna Saridewi Soekarno. Ia lahir di Tokyo, Jepang pada 11 Maret 1967 dan menikah dengan Fritz Frederick Siegers dan memiliki anak bernama Frederick Kiran Soekarno Siegers. Toto Suryawan Soekarno Putra adalah putra dari Soekarno dengan Kartini Manopo. Toto Suryawan Soekarno Putra lahir pada tahun 1967 di Jerman karena pada saat itu sang ibu yakni Kartini Manopo yang sedang mengandung sengaja diungsikan ke Jerman pada saat terjadinya G30 SPKI. Ia pernah mencalonkan diri menjadi bupati di Pilkada Sulawesi Utara melalui Partai Perindo. Muhammad Taufan Soekarno Putra adalah anak sulung Soekarno dengan Hartini. Ia lahir pada 27 Maret 1955 dan wafat pada 17 Januari 1986 di Jakarta Pusat. Ia menikah dengan Iriani Levana Danubrata pada Minggu 18 Oktober 1981. Bayu Soekarno Putra merupakan anak dari Soekarno dengan Hartini. Bayu Soekarno Putra lahir pada tahun 1958. Bayu Soekarno Putra tidak terlalu terekspos di publik, sehingga tidak banyak informasi tentang dirinya. Anak Soekarno yang terakhir adalah Ayu Gembirowati, yang terlahir dari istri Soekarno bernama Haryati. Sama seperti anak-anak Soekarno dari Hartini, anak dari Haryati ini juga tidak terekspos oleh publik, sehingga tidak banyak informasi yang bisa didapat tentang dirinya. Peranan Insinyur Soekarno. Masa pergerakan nasional. Pada tahun 1926, Soekarno mendirikan Algemeen Studi Club atau ASC di Bandung yang merupakan hasil inspirasi dari Indonesia Studi Club oleh Dr. Sutomo. Organisasi ini menjadi cikal bakal Partai Nasional Indonesia yang didirikan pada tahun 1927.
Aktivitas Soekarno di PNI menyebabkannya ditangkap Belanda pada tanggal 29 Desember 1929 di Yogyakarta dan esoknya dipindahkan ke Bandung untuk dijebloskan ke penjara Bensei. Pada tahun 1930, ia dipindahkan ke Sukamiskin dan pada tahun itu, ia memunculkan pleidoinya yang fenomenal, Indonesia Menggugat, hingga dibebaskan kembali pada tanggal 31 Desember 1931. Pada bulan Juli 1932, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia atau Partindo yang merupakan pecahan dari PNI. Soekarno kembali ditangkap pada bulan Agustus 1933 dan diasingkan ke Flores. Pada tahun 1938 hingga tahun 1942, Soekarno diasingkan ke Provinsi Bengkulu. Soekarno baru kembali bebas pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1942. Masa penjajahan Jepang. Pada awal masa penjajahan Jepang 1942 sampai 1945, pemerintah Jepang sempat tidak memerhatikan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia, terutama untuk mengamankan keberadaannya di Indonesia. Namun akhirnya, pemerintahan pendudukan Jepang memerhatikan dan sekaligus memanfaatkan tokoh-tokoh Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan lain-lain dalam setiap organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga untuk menarik hati penduduk Indonesia. Dan akhirnya tokoh-tokoh nasional bekerja sama dengan pemerintah pendudukan Jepang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Meski ada pula yang melakukan gerakan bawah tanah seperti Sultan Syahrir dan Amir Syarifuddin karena menganggap Jepang adalah fasis yang berbahaya. Namun keterlibatannya dalam badan-badan organisasi bentukan Jepang membuat Soekarno dituduh oleh Belanda bekerja sama dengan Jepang, antara lain dalam kasus Romusa. Masa Perang Revolusi. Setelah sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, panitia kecil yang terdiri dari 8 orang yang resmi, panitia 9, dan panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPKI, Soekarno-Hatta mendirikan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Setelah menemui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Muhammad Hatta dibujuk oleh para pemuda untuk menyingkir ke asrama pasukan pembela tanah air atau PETA Rengas Dengklok. Para pemuda menuntut agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia karena di Indonesia terjadi kevakuman kekuasaan. Ini disebabkan karena Jepang sudah menyerah dan pasukan sekutu belum tiba. Namun Soekarno, Hatta, dan para tokoh menolak dengan alasan menunggu kejelasan mengenai penyerahan Jepang. Alasan lain yang berkembang adalah Soekarno menetapkan momen tepat untuk kemerdekaan Republik Indonesia, yakni dipilihnya tanggal 17 Agustus 1945, saat itu bertepatan dengan bulan Ramadan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kedudukan Presiden Soekarno menurut UUD 1945 adalah kedudukan Presiden selaku Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara, presidensial atau single eksekutif. Selama Revolusi Kemerdekaan, sistem pemerintahan berubah menjadi semi-presidensial atau double eksekutif. Meski sistem pemerintahan berubah, pada saat Revolusi Kemerdekaan, kedudukan Presiden Soekarno tetap paling penting, terutama dalam menghadapi peristiwa Madiun 1948 serta saat agresi militer Belanda II yang menyebabkan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan sejumlah pejabat tinggi negara ditahan Belanda. Masa kemerdekaan. Setelah pengakuan kedaulatan, pemerintah Belanda menyebutkan sebagai penyerahan kedaulatan, Presiden Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat atau RIS dan Muhammad Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri RIS. Namun, karena tuntutan dari seluruh rakyat Indonesia yang ingin kembali ke negara kesatuan, maka pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS kembali berubah menjadi Republik Indonesia dan Presiden Soekarno menjadi Presiden RI.
Resminya, kedudukan Presiden Soekarno adalah Presiden Konstitusional. Keprihatinannya terhadap nasib bangsa Asia Afrika masih belum merdeka, belum mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri, menyebabkan Presiden Soekarno pada tahun 1955 mengambil inisiatif untuk mengadakan konferensi Asia Afrika di Bandung yang menghasilkan Dasar Sila Bandung. Ketimpangan dan konflik akibat bom waktu yang ditinggalkan negara-negara barat yang dicap masih mementingkan imperialisme dan kolonialisme, ketimpangan dan kekhawatiran akan munculnya perang nuklir yang mengubah peradaban, ketidakadilan badan-badan dunia internasional dalam penyelesaian konflik juga menjadi perhatiannya. Masa keterpurukan. Situasi politik Indonesia menjadi tidak menentu setelah 6 jenderal dibunuh dalam peristiwa yang dikenal dengan sebutan Gerakan 30 September atau G30S pada 1965. Pelaku sesungguhnya dari peristiwa tersebut masih merupakan kontroversi, walaupun PKI dituduh terlibat di dalamnya. Kemudian massa dari KAMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia dan KAPI atau Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia melakukan aksi demonstrasi dan menyampaikan trituntutan rakyat atau Tritura yang salah satu isinya meminta agar PKI dibubarkan. Namun Soekarno menolak untuk membubarkan PKI karena bertentangan dengan pandangan Nasakom atau nasionalisme, agama, komunisme. Sikap Soekarno yang menolak membubarkan PKI kemudian melemahkan posisinya dalam politik. 5 bulan kemudian dikeluarkanlah surat perintah 11 Maret yang ditandatangani oleh Soekarno. Isi dari surat tersebut merupakan perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang perlu guna menjaga keamanan pemerintahan dan keselamatan pribadi Presiden. Surat tersebut lalu digunakan oleh Soeharto yang telah diangkat menjadi Panglima Angkatan Darat untuk membubarkan PKI dan menyatakannya sebagai organisasi terlarang. Hingga akhirnya pada 20 Februari 1967, Soekarno menandatangani surat pernyataan penyerahan kekuasaan di Istana Merdeka. Dengan ditandatanganinya surat tersebut, maka Soeharto de facto menjadi kepala pemerintahan Indonesia. Setelah melakukan sidang istimewa, maka MPRS pun mencabut kekuasaan Presiden Soekarno, mencabut gelar pemimpin besar revolusi, dan mengangkat Soeharto sebagai Presiden RI hingga diselenggarakan pemilihan umum berikutnya. Akhir kehidupan Insinyur Soekarno. Kesehatan Soekarno sudah mulai menurun sejak bulan Agustus 1965. Sebelumnya, ia telah dinyatakan mengidap gangguan ginjal dan pernah menjalani perawatan di Wina, Austria tahun 1961 dan 1964. Ia bertahan selama 5 tahun sebelum akhirnya meninggal pada hari Minggu 21 Juni 1970 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta dengan status sebagai tahanan politik. Walaupun Soekarno pernah meminta agar dirinya dimakamkan di Istana Batu Tulis Bogor, namun pemerintahan Presiden Soeharto memilih Kota Blitar, Jawa Timur sebagai tempat pemakaman Soekarno. Hal tersebut ditetapkan lewat Kepres RI nomor 44 tahun 1970. Jenazah Soekarno dibawa ke Blitar sehari setelah kematiannya dan dimakamkan keesokan harinya bersebelahan dengan makam ibunya. Upacara pemakaman Soekarno dipimpin oleh Panglima ABRI Jenderal M. Panggabean sebagai inspektur upacara. Pemerintah kemudian menetapkan masa berkabung selama 7 hari. Peninggalan Insinyur Soekarno. Prestasi Insinyur Soekarno. Sebagai proklamator, pencetus Pancasila, merebut kembali Papua Barat, membangun Monas, membentuk militer yang kuat, membuat Indonesia menjadi bangsa yang disegani, pemimpin GNB atau Gerakan Non-Blok, memberlakukan kembali UUD 1945,
mengeluarkan Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret, Penghargaan Insinyur Soekarno. Berikut ini tertera beberapa penghargaan dari Insinyur Soekarno. Nilai-nilai perjuangan dari Insinyur Soekarno. Nilai-nilai dari perjuangan Insinyur Soekarno yaitu ada nilai persatuan dan kesatuan, nilai keikhlasan, berani menegakkan kebenaran dan keadilan, toleran terhadap perbedaan, selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat, memiliki semangat kekeluargaan dan kebersamaan, berani dan rela berkorban untuk tanah, air, bangsa, dan negara, memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi dan sikap pantang menyerah. Kesimpulan dalam presentasi kali ini yaitu Insinyur Soekarno adalah salah satu bapak pendiri bangsa. Peranannya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia sangatlah besar. Ia merupakan proklamator sekaligus presiden pertama negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Dari kisah hidup Insinyur Soekarno, kita bisa menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, giat mencari ilmu dan berorganisasi akan membentuk watak seseorang menjadi lebih baik. Yang kedua, gigih membela yang benar adalah sikap seorang pejuang sejati. Membela kebenaran tak gentar meski nyawa terancam sekalipun. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi akan menghasilkan sebuah keputusan yang baik bagi kehidupan bersama. Dan yang terakhir adalah meski dihadapkan dengan banyak masalah, tidak melemahkan daya dan tekad juang kita. Demikian presentasi dari saya mengenai informasi tentang Insinyur Soekarno. Semoga hasil yang didapatkan dari presentasi kali ini bisa bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan untuk kita semua. Jika ada kekurangan atas penyampaian dan tindakan, saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.